Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun cuman sedikit, nggak apa-apa. Jadi bahasan kita di web 1 itu adalah tentang HTML. Jadi kita akan bahas dulu tentang HTML. Nah, ini situsnya adalah withrschools.com ya. Nah, nanti ada HTML, kita bisa ke learn HTML ya atau HTML. Ini HTML. Jadi kita cari tahu dulu arti dari HTML-nya supaya suara saya kedengaran nggak? Ini pada mute semua. Ada nggak suara saya? Ada ya. Oke. Jadi HTML atau HTML. Kita cari dari wiki. Mana wiki? Wiki. Nih. HTML atau HTML ya bahasa kita adalah, jadi artinya tuh hypertext markup language. Hypertext markup language itu apa sih? Kalau kita artikan Google Translate, nah tahu nih artinya apa nih kata Google Translate. Oh, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Jadi artinya ya hypertext markup language. Jadi gini, HTML is the standard markup language for document design to be displayed in a web browser. Yang artinya adalah HTML ini merupakan bahasa standar markup, standar bahasa markup untuk dokumen-dokumen yang didesain untuk ditampilkan di web browser. Nah, web browser tuh kayak ini Google Chrome ya, itu web browser. Jadi HTML itu adalah bahasa markup. Nah, di sini sebetulnya udah kasih garis bawah nih. Bahasa markup is a system for, kita buka aja ya, tab baru. In computer text processing, di dalam pemrosesan teks komputer, markup language is a system for, ada bahasa Indonesia nggak? Ada sih. Is a system for annotating and document. Jadi annotating itu apa sih? Extra information associated with a particular point in a document. Ya. Intinya gini. Jadi ini ada bahasa Indonesianya apa nih katanya nih? Baik deh, malah pusing baca bahasa Indonesianya. Jadi HTML itu adalah sebuah bahasa markup. Bahasa markup itu apa sih? Mungkin kita harus cari tahu dulu ya markup itu apa. Markup. Kita sering kenalnya itu istilah kenaikan harga ya, di markup gitu, dinaikin harganya. Padahal sebetulnya markup tuh nggak mesti kenaikan harganya, artinya ya. Jadi bahasa mark itu penanda. Mark. Jadi kalau kita, salah mencet. Kalau cuman mark aja nih, mark itu penanda. Jadi HTML itu adalah bahasa penanda. Bahasa penanda, bahasa yang digunakan untuk menandai dokumen. Bahasa yang digunakan untuk menandai dokumen yang didesain untuk ditampilkan di web browser. Jadi HTML ini didesain khusus untuk ditampilkan di browser. Contoh sederhana, bahasa markup itu seperti apa sih? Ini WA. Mana WA? Ini kan WA nih. Kalau misalnya saya nulis biasa begini, mana nih misalnya? Mana nih? Ini kan keluarnya kayak begini. Tapi kalau kita markup, tulisan mana nihnya, bintang ini markup nih.
Markup ini, bintang ini digunakan untuk menandai supaya tulisannya jadi tebal. Nah, itu HTML. Jadi sederhananya kayak gitu. Jadi HTML itu adalah teks mana yang mau kita tandain, misalnya gini. Misalnya ini kita copy aja. Kalau misalnya ini kan teks biasa nih. Kalau misalnya saya ingin menampilkannya dengan miring, misalnya teman-teman ini saya tampilkan miring, saya tinggal markup aja, saya tinggal tandain di teman-teman ini pakai underscore gitu. Jadi miring kan? Ini bahasa markup. Bahasa markup. Jadi bahasa markup itu bahasa yang digunakan untuk menandai dokumen yang didesain untuk ditampilkan di web browser. Kalau misalnya itu adalah HTML. Gampang banget kan? Ini CSS sama JavaScript-nya nantilah. Jadi sederhananya tuh HTML itu seperti itu. Bagaimana kemudian, ini ada Learn HTML Now. Home-nya. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. H1. Ini kalau misalnya ditampilkan, jadi seperti ini. Yang tadinya teks biasa, this is a heading, dikasih mark, dikasih penanda, jadinya kayak gini tulisannya. Saya geser ke sini kali. Tuh. Yang ini, tulisan biasa, saya kasih tanda P, jadinya begini. Tapi kalau misalnya saya kasih tandanya I, jadinya begini. Miring. Mudah-mudahan kelihatan. Gampang kan? Jadi tinggal teks biasa, terus ditandain. Ya ibaratnya kita ngapalin WA supaya tulisannya jadi bagus, jadi beda. Jadi gampang banget. Cuman toolsnya nanti adalah web browser. Makanya saya kemarin ini aplikasinya itu nanti pakai web browser, ya pakai Google Chrome. Saya menyarankan Google Chrome ya. Oke, ini nggak ada apa-apa. Kita langsung ke introduce. Ya. Perkenalan. Jadi kalau tadi kata Wikipedia, HTML itu adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk dokumen yang didesain untuk ditampilkan pada web browser. Menurut W3 School atau W3 School, HTML is standard markup language for creating web page. Jadi HTML merupakan sebuah standar bahasa markup untuk membuat web page. Web page itu apa sih? Web page itu situs. Page itu halaman, web itu web. Jadi halaman web. Yang mana halaman web? Ini halaman web. Ini halaman web. Jadi untuk membuat halaman web seperti ini dibutuhkan bahasa markup. Contoh, ini adalah, mana kita langsung aja ke HTML-nya di bawah. Ini JavaScript ya. Nah ini HTML-nya. Pusing nggak? Ya pusing, kalau sekarang ngelihatnya tuh pusing, banyak banget. Tapi kalau misalnya setelah dijalanin itu gampang banget. Kuncinya adalah itu tadi, teks biasa, gimana supaya teks biasa itu kita bikin jadi luar biasa kayak ini. What is HTML? Kok beda tulisannya sama ini? Karena ini dikasih markup, dikasih penanda. Apa penandanya? Kita inspect aja elemennya. Klik kanan, inspect, pakai H2. Makanya dia tampilannya seperti ini. Kalau saya ganti H2-nya, misalnya ganti jadi H1. Apa yang terjadi? Saya enter. Jadi dia lebih besar sedikit. Nah, lebih besar dibandingkan dengan tadi saya pakai H2. Oh, kalau H2 seperti ini tampilannya. Tuh, oke ya, gampang ya. What is HTML? What is HTML? HTML standard for hypertext markup language. HTML adalah HTML stand for hypertext markup language. HTML merupakan hypertext markup language. HTML is standard markup language for creating web page. Udah tadi. HTML describe the structure of
a web page. Jadi HTML juga mendeskripsikan struktur dari sebuah halaman web. HTML consists of a series of element, itu terdiri dari beberapa elemen. HTML element tell the browser how to display the content. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi elemen HTML itu yang mana? Yang markup-nya tadi, itu elemen namanya. Ini ada HTML element. Elemen tuh yang kayak gini. Kita kembali lagi dulu. HTML element label piece of content such as this is heading, this is paragraph, this is a link, dan sebagainya. Elemen HTML, pelabelan elemen HTML digunakan untuk konten-konten. Jadi labelnya itu digunakan untuk konten seperti ini tadi. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat sejarah HTML, ini tuh ditampilkan. HTML tuh sekarang sudah HTML5, jadi saya langsung aja nggak usah pakai sejarah segala macam biar cepat ya prosesnya. Jadi HTML tuh sekarang sudah menggunakan HTML5. Nah, HTML5 example line, jadi penjelasan dari contoh ini. Jadi di sini ada contoh penjelasannya adalah doctype HTML declaration define that this document is an HTML5 document. Jadi yang paling atas ini mendeklarasikan bahwa dokumen ini isinya adalah HTML5. Ya, dokumen HTML5. The HTML elemen HTML is the root element of the HTML page. Jadi tag HTML itu merupakan root. Root itu buyut. Jadi ada bapak, anak, kakek, buyut gitu ya. Jadi root itu top of the top-nya lah. Head. The head element contain meta information about HTML page. Jadi elemen HTML head mengandung informasi meta. Informasi meta itu apa ya meta? Jadi meta itu informasi yang, ngejelasinnya susah nih. Kalaupun diartikan juga sebetulnya agak sulit juga diartikan. Nah, itu kan jadi logam. Jadi meta tuh basic information lah atau dasar-dasarnya lah gitu, dasar informasi dasarnya gitu, informasi dalamnya. Kemudian title element, ini title itu untuk judul HTML-nya ya. A title for the HTML page. Yang mana ini nih, introduction to HTML, ini title. Nah, ini title. Kemudian ada body. Body, elemen body ini menampilkan dokumen body and is a container for all visible content. Jadi konten-konten yang ditampilkan di dalam web itu adalah di dalam body di sini, di dalam body. Itu seperti ada heading, ini heading, kemudian ada paragraf, ini P, kemudian gambar, hyperlink, table, list, dan sebagainya. H1 adalah elemen untuk large heading. Untuk heading yang ukurannya besar, P digunakan untuk paragraf. Apa itu elemen? Tadi kan ada elemen-elemen. Elemen mendefinisikan start tag, ya, tag mulai. Nah, ini elemen. Jadi nanti kalau yang ketemu seperti ini ada H1, ada P. Ini bisa saya sebut elemen, bisa saya sebut tag ya. Jadi H1 ini bisa elemen, bisa tag. Mendefinisikan start tag, some content, and tag. Nah, jadi tadi kan kayak WA ya, kayak WA tadi ada penandanya kan ini di awal sama di akhirnya. Ada awal sama akhirnya. Nah, ini awalnya, akhirnya tinggal dikasih garis miring kebalik aja. Kalau penulisan ini nanti kan kita pakai aplikasi, itu pasti nggak mungkin salah kalau misalnya pakai aplikasinya benar. Terus struktur HTML. Nah, struktur HTML itu seperti ini.
Jadi rootnya tadi ini HTML. Di dalam HTML ada head sama body. Head itu tadi, itu untuk title. Jadi head itu nanti berisi informasi meta dari dokumennya, dari webnya. Kemudian body merupakan kontennya atau isinya. Gitu. Only the content inside body section, di sini tuh. Hanya konten yang berada di dalam tag body. Body, ini kan tag itu tadi nanti ada pembukanya, ada tutupnya ya. Ada pembukanya, ada tutupnya. Itu tag, elemen. Ini bukanya, ini tutupnya. Maka yang tampil itu yang ada di dalam body ini. Yang ada di dalam body itu yang akan ditampilkan. Nah, ini sejarah HTML. Sekarang itu udah HTML 5.2. Sekarang kita akan coba memulai HTML. Memulainya tuh gampang banget. Ini kok kayak ada gambar ini saya. Nah, ini aplikasi saya muncul di Tokopedia. Oh, keren. Recommendation. Oke, kita mulai ya. Untuk memulai membuat web, ini, jadi pertama, ini buka Explorer dulu. Ini karena saya pakai Linux, tampilan Explorernya seperti ini. Anda mungkin nanti kalau di Windows bisa masuk ke My Computer atau My Document. Jadi pertama adalah siapkan folder dulu. Jadi buat folder dimanapun terserah lah. Yang penting ketika sudah buat folder, jangan nanya saya lagi, Pak, foldernya disimpan di mana? Anda yang buat, masa nanyain ke saya? Banyak saya tuh sering dituduh kayak gitu. Ya, ketika ujuk-ujuk ditanya, Pak, di mananya foldernya? Oh, teuing sanunyeun kan gitu. Saya mau bikin folder misalnya di ini di video aja. Di video, di musik lah, di musik. Ini teh nggak penting sebetulnya isinya, saya hapus dulu. Jadi bikin folder dulu, seperti biasa bikin folder, tinggal klik kanan new folder, hanya J4 sini atau HTML aja gitu. Oke, selesai bikin folder, langkah selanjutnya adalah web editornya kita buka. Di sini saya pakai Visual Studio Code ya. Ini saya pakai Visual Studio Code. Buka dulu. Jadi, Anda nggak usah pusing dengan isinya dulu ya. Jadi Visual Studio Code itu nanti ketika kita buka itu akan menyimpan case yang sebelumnya kita kerjakan. Jadi sebelumnya kita kerjakan ini. Nah, makanya dia ketika saya buka kembali itu dia akan ngebuka yang ini. Nah, terus kalau misalnya mau buka yang Anda yang baru kayak gimana caranya? Klik file, open folder. Hati-hati ya, bukan open file tapi open folder. Caranya tinggal open folder. Terus cari deh folder yang tadi kita bikin. Nah, makanya saya bilang jangan sampai lupa foldernya disimpan di mana. Saya tadi bikinnya di musik HTML. Oke. Ini mau Windows sama nanti ya. Di Windows sama. Nah, karena foldernya masih kosong, itu tampilannya kayak gini. Ini karena foldernya kosong. Nah, sekarang kita akan coba bikin file HTML baru. Gimana caranya? Di folder HTML ini ada HTML nih, kita klik new file yang ini. Jadi ini ada new file, ini ada new folder, ini untuk nge-refresh. Kalau misalnya mau bikin folder, kita berarti kliknya yang kedua. Kalau bikin file, berarti bikin yang ini. Kita bikin new file. Misalnya first, itu aja lah. Atau pertama lah. Pertama, nah jangan lupa ketika sudah selesai, jangan di-enter dulu. Tapi kasih ekstensi dulu atau akhiran. Akhirannya apa? Titik HTML. Jadi setiap filenya nanti itu harus dikasih akhiran titik HTML. Enter. Oh. Sekarang terbuka. Satu jendela kosong aja hitam gitu. Untuk bikin struktur HTML, di sini tuh gampang banget. Tapi sebelumnya untuk membantu Anda nanti dalam pengetikan, saya sarankan nanti install plugin-pluginnya. Jadi saya diinstal di sini ada auto rename tag. Nanti Anda tinggal buka aja rekaman videonya ya kalau misalnya lupa.
Sambil dicatat boleh. Jadi saya ini install beberapa, tapi Anda nggak perlu pakai semua ya, nggak perlu pasang semua, karena untuk website juga nggak akan pakai semua. Pertama ini, auto rename tag. Jadi fungsinya nanti kalau pakai auto rename tag itu nanti dia akan rename otomatis tag-nya. Kayak ini tuh contohnya. Jadi kalau misalnya diganti A, tutupnya dia akan ganti secara otomatis. Ini auto rename tag. Terus kalau misalnya tampilannya mau kayak saya kayak begini, itu pakai ini identical sublime monokai. Anda boleh install juga ini. Kemudian bracket ini nanti ketika kita masuk ke JavaScript ini akan kepake sama CSS. Jadi boleh install ini ya. Ada auto rename tag, ada bracket pair colorize, kemudian ada identical sublime monokai, atau bisa ini monokai base term. Kemudian apa lagi? Ya, itu sih yang untuk ini mah. Nah, ini kalau Anda pakai Windows, Anda juga boleh install ini. Beautify, tapi saya nonaktifkan ini. Beautify bisa install juga. Atau pakai ini, Prettier, boleh pakai yang mana aja. Nah, ini fungsinya supaya tampilan sintaksnya bagus. Ya pakai Beautify aja lah. Jadi ada Beautify, kemudian identical sublime, kemudian auto rename tag sama bracket colorize. Nah, kalau misalnya ini udah diinstal, ya udah pluginnya, cara installnya gimana? Jadi cara installnya tuh gampang banget. Cuman harus online ya untuk install ininya, pluginnya. Saya cari di sini HTML. Apa? Nah, ini tinggal klik aja install yang di sini. Jadi Anda mau buka misalnya apa tadi ya, tinggal install aja di sini, klik. Oke, kita kembali lagi ya ke yang tadi. Balik laginya klik yang ini. Kalau misalnya sudah diinstal, untuk bikin struktur HTML secara otomatis via Visual Studio Code, struktur HTML itu yang mana? Yang ini tadi, struktur HTML nih. Nah, ini struktur HTML. Jadi ini kita nggak perlu ngetik satu-satu. Jadi kita cukup ketik di sini HTML, ini ada HTML5, terus enter. Otomatis dia udah dibuat kayak gini. Jadi kita tinggal ngisi di dalam bodinya. Atau ganti titelnya di sini. Misalnya pertama kali saya, ini kan title ya, judul. Pertama gitu judulnya. Body. Ini pertama kali saya belajar HTML misalnya. Udah gitu simpan. Terus cara ngelihatnya gimana? Cara ngebukanya. Anda boleh klik kanan, kemudian open in browser. Klik kanan open in browser. Atau dari filenya langsung. Nah, di sini udah ada nih, pertama. Buka aja langsung. Oh, ini pertama kali saya belajar HTML. Title-nya dia pertama nih, title-nya. Nah, ini isinya. Jadi kalau misalnya saya pengen ganti title-nya, judulnya misalnya saya pengen ganti dengan first. Nah, ganti aja di sini, first. Terus jangan lupa simpan dulu. Tandanya belum disimpan, itu di sini bulat. Itu tandanya belum disimpan. Kalau sudah disimpan, dia jadi kali. Saya gedein ya. Betulnya nggak digedein juga. Oh, nggak bisa. Oh, sorry. Pak. Seperti ini. Untuk menyembunyikan ini, ya ininya supaya hilang, itu Anda bisa tekan Ctrl B. Hilang. Munculin laginya Ctrl B lagi. Ctrl B. Ini simpan, udah disimpan. Kita nggak perlu buka lagi dari Explorer-nya. Nggak perlu buka dari sini. Tapi kita tinggal langsung refresh aja yang di sini. Sekarang udah berubah. Title-nya jadi first. Oke ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk struktur HTML-nya. Gampang kan? Mudah-mudahan gampang lah. Kalau misalnya Anda ada komputer nggak? Boleh diaktifin lagi suaranya?
Gimana nih lihatnya? Ask to unmute, ask to unmute, ask to unmute. Ada megang komputer nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Apa jangan-jangan nanya di grup? Oh, nggak ada. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana, Cindy? Itu Ada ya? kita teh aplikasinya kan belum install, Pak. Oh, nanti tinggal diinstal. Aplikasinya untuk Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ini download. Visual Studio Code. Nanti tinggal pilih sesuai dengan OS-nya. Ini saya copy, saya simpan di grup ya. Iya. Nah, tuh. Ini berapa? Nanti Anda pilih ya, ada yang 32, ada yang 64. Sesuaikan sama sistem operasinya, sama OS-nya. Iya. Ini mana tadi? Nah, ini downloadnya ada di atas. Nah, tuh, download. Kalau yang 32 ya pilihnya yang 32. Harusnya sih ini kecil sih filenya. Coba saya cek, saya punya nggak? Kalau nggak salah sih punya. Master. Cuman percuma juga saya kirim kan pakai internet juga. Mana? Visual Studio. Iya, benar. Jadi download aja langsung nanti. Ini yang versi Debian sih 64. Kalau yang versi Windows ini 53 mega. Download di kampus aja. Kampus kan ada WiFi tuh. Download aja di sana. Passwordnya minta sama Pak Debi atau Mang Boy. Ada lagi? Anas, boleh? Anas. Oh, Anas ya dipanggilnya ya. Halo. Ya, boleh. Irvin belum aktif nih sekarang. Nah, baru aktif ya. Halo. Ya. Halo. Yang lain pada kemana? Nggak tahu nih. Tapi ini aja udah hampir 50% kan? Pak, saya mau nanya dong Pak. Boleh, Kedengeran nggak Pak? Kedengeran. Saya kan ini nih Pak agak baru nih mengenal HTML ya Pak. Baru banget malah. Sebenarnya sih Pak. Maksudnya pertanyaan saya tuh dasar awalnya nih. Kalau HTML nanti kalau kita udah bisa, udah ini, biasanya digunakan untuk apa sih Pak dalam berfungsinya buat apa gitu apa itu aja sih Pak sebenarnya. Terima kasih. Saya langsung jawab aja ya satu-satu. Iya. Oke Pak. Saya kasih lihat aja langsung. Misalnya bikin kayak gini. Jadi buat bikin web kayak gini. Nah, ini memang nggak HTML. Jadi web itu komponennya banyak. Jadi web itu komponennya banyak. Saya ini bikin pakai HTML itu udah pasti karena semua aplikasi web, mau ini Wikipedia, Google Translate, terus situsnya ini sendiri ya, itu pasti numpang di HTML. Nggak mungkin nggak. Nah, semua aplikasi web itu pasti numpang di HTML.
Tapi HTML aja tuh nggak cukup. HTML saja tidak cukup. Kenapa? Karena untuk misalnya kita mau bikin ya ini tulisannya kan ganti-ganti nih. Nah, tulisannya ganti-ganti. Nah, ini pakai JavaScript biar ganti-ganti kayak gini. Terus ini kan tulisannya berwarna nih. Yang ini warnanya coklat, ini warnanya pink. Itu pakai HTML nggak bisa. Pakai CSS bisanya. Oke, jadi tadi ada HTML, Oh, jadi JavaScript, percampuran ya. campur. HTML, JavaScript, terus CSS. Nah, ini konsen di web 1. Jadi web 1 tuh konsennya itu. HTML, JavaScript, CSS. Minimal nanti bisa bikin kayak gini, landing page kayak gini. Nah, cuman kalau udah masuk ke form kayak gini, Jadi nanti di akhir harus bikin kayak gitu, Pak? harusnya sih harus bisa. Tuh. Kalau bikin form kayak gini, itu juga pemrosesan data itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan HTML. Bisa menggunakan JavaScript, tapi lebih umumnya itu menggunakan PHP atau ASP atau DLP, DLP-nya DLP 10 ya, atau pakai Python. Nah, kalau ini kebetulan ini saya pakai PHP. Jadi kalau ini nanti pakai PHP. Di komponennya ada banyak, minimal 4 itu PHP. Dan nanti PHP-nya dikembangkan lagi, ada PHP-nya ada framework nanti. Kalau ini kebetulan saya pakai framework C4, ya CodeIgniter 4. Cuman jangan dulu berharap nanti langsung bisa bikin kayak gini. Nah, jangan ya, karena belajar itu kan harus runut. Makanya nih saya kasih introduction-nya dulu, perkenalannya dulu, HTML itu kayak gimana, kuncinya kayak tadi ya, kayak WA pokoknya. Kalau kita mau di WA itu tulisannya tebal, berarti yang teks yang mau ditebelinnya itu tinggal diapit pakai bintang. HTML juga sama. Kalau tulisannya pengen gede, itu bisa pakai H1 misalnya, atau H2 misalnya. Nah, kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di elemennya. Kalau WA kan elemennya cuma sedikit, bintang, underscore, terus apalagi lah gitu ya. Kalau HTML itu banyak elemennya. Karena nih, ada untuk atribut, ada heading, ada paragraf, ada style, ada tabel, ada gambar. Itu banyak elemen-elemennya. Perlu dihafal nggak? Ya lebih bagus dihafal. Cuman kalau nggak dihafal pun dokumentasinya ada. Jadi kita tinggal lihat W3 School. Makanya poinnya nanti yang penting adalah nggak perlu hafal, meskipun lebih bagus dihafal ya. Nggak perlu hafal pun nggak apa-apa. Yang penting kita tahu, kalau misalnya tulisannya pengen gede ini berarti heading. Kita tinggal atur aja headingnya. Heading. Ada H1, H2, H3, H4. Kalau kita mau buat tabel, tinggal masuk ke table. Nah, ini tabel. Jadi kita tinggal copy aja ini. Kalau misalnya mau bikin, ya kita copy aja nih. Copy nih kayak yang tadi. Kita copy di sini. Kita paste. Simpan. Terus kita buka. Tadi mana tadi? Mana tadi? Ketutup. Tadi itu ada di musik HTML pertama. Nah, tuh udah berbentuk tabel dia. Jadi kita tinggal main copy-copy aja. Kalau mau kasih border tuh ada garis pinggir border, ada border. Jadi ini ada dokumentasinya. Kalau mau bikin responsif, simbol segala macam tuh ada. Ada lagi? Oke Pak, terima kasih. Berarti luas ya Pak HTML itu. Pikiran saya Luas. pertama lebih ke apa sih modifikasi ngedit hanya untuk huruf aja. Ternyata saya lihat di itu daftarnya ternyata ada untuk image, layout. Ternyata banyak. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oh ya, satu lagi ya. Kalau misalnya kita mau bikin web yang bagus, ya saya nggak tahu sih. Kalau menurut saya sih ini bagus ya.
Kalau mau bikin web yang bagus, kita memang butuh eksplorasi ya. Kita harus sering-sering lihat webnya orang kayak gimana. Kayak ini saya nggak bikin sendiri, saya ngambil template. Jadi kalau ngambil template, nah itu enaknya web. Jadi kita bisa ngambil template, kan banyak. Template website. Ini ada, mau yang kayak gimana? Ini ada 900 lebih. Kita tinggal ini aja tuh. Ya, tampilan-tampilnya kita boleh download. Ada yang bayar, ada yang gratis. Download misalnya, kita tinggal download aja. Nah, kalau misalnya kita udah pakai template kayak gini, kalau kita ngerti HTML-nya, itu pasti gampang rubah-rubahnya. Kalau misalnya kita nggak tahu elemen HTML-nya, mau ngerubah-rubahnya juga setengah mati. Karena kita nggak tahu mana yang bagian mana yang harus dirubah. Nah, ini tuh saya ambil dari template aslinya tuh ini. Template Mary Me, kalau saya tidak salah. Wedding site. Apa tulisan R-nya satu kali? Nggak ada. Ini di bawah ada sih, dari W3 layout. Saya ambil dari sini. Oh, kan ada banyak banget template-templatenya. W3 layout S. Mary. Ini. Mary off, bukan Mary Me. Nah, saya ambil dari sini nih, tuh. Saya ambil dari sini, demo. Ini aslinya. Ini aslinya tuh kayak gini. Cuman kan saya ada rubah-rubah tuh. Ini aslinya. Kalau saya punya tadi kan ini sahnikah.com. Nah, ininya dirubah ya. Atasnya udah dirubah. Kalau ini kan warnanya kayak gini ya. Warnanya kayak gini, dia saya punya agak pink gitu. Gambarnya udah diganti. Ini tulisannya juga udah ganti-ganti. Terus saya tambahkan ini ada card, ada formnya.